Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman trader Al-Hoki. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga selalu terjaga profitnya. Itu harapan dari kita semua. Pada video kali ini Al-Hoki akan membahas mengenai cryptocurrency. Banyak sekali permintaan dari teman-teman trader agar Al-Hoki juga membahas mengenai cryptocurrency serta juga membahas mengenai analisa teknikal ya, di samping analisa fundamental dari cryptocurrency. Al-Hoki akan coba untuk membahas keduanya, tapi tidak akan dibahas pada video ini. Al-Hoki akan bahas pada video-video berikutnya. Jika kita lihat gambaran besar dari cryptocurrency yang mana pada era saat ini sudah sangat membumi sekali ya, terutama untuk generasi milenial. Sepertinya cryptocurrency sudah menjadi pilihan investasi untuk generasi-generasi yang masih sangat muda dan punya harapan yang sangat cerah. Mereka sudah aware dengan investasi, baik itu saham, forex, juga termasuk cryptocurrency. Dan ini adalah suatu kenyataan yang sangat bagus sekali karena anak-anak muda sekarang cenderung berpikir lebih kreatif ya, baik itu dalam investasi maupun dalam kegiatan mereka sehari-hari. Oke, langsung saja kita akan bahas mengenai Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena Bitcoin adalah salah satu dari koin atau mata uang cryptocurrency yang paling dominan. Artinya yang paling menguasai market dari seluruh koin cryptocurrency. Untuk itu, Bitcoin menjadi satu pegangan atau satu arahan. Dalam hal ini pergerakannya ya, dijadikan referensi untuk alternatif koin. Yang disebut dengan alternatif koin adalah koin-koin selain Bitcoin. Kita langsung saja lihat ke chart berikut ini. Kita lihat sejarah Bitcoin mulai dari tahun 2017 ya. Kalau saya lihat dari gambar candle ini, tanggal 1 bulan Agustus 2017. Dan kemudian terus merangkak naik ya. Saya lihat dari chart monthly, saya gunakan tradingview.com, di mana mulai dari 2017 Bitcoin terus mengalami penaikan sampai puncaknya di tahun 2017 bulan Desember ya. Di tahun yang sama bulan Desember, kemudian terjadi koreksi pada tahun baru berikutnya ya. Tahun 2018 terjadi koreksi terus sampai akhirnya setahun kemudian Bitcoin mulai menggeliat lagi ya, mulai bangun lagi dan mulai menapaki tren bullish dari keterpurukannya yaitu pada Januari 2019. Kemudian pada Februarinya mulai merangkak naik hingga bulan Juni ya, dari bulan Februari hingga bulan Juni. Kenapa saya mengambil monthly ini sebagai pijakan pertama? Karena saya ingin memberikan gambaran dan histori kapan dan di mana cryptocurrency dalam hal ini Bitcoin mulai tumbuh ya, kemudian terus merangkak naik hingga tahun 2021 Maret mencapai puncaknya di harga kisaran 61.000 US dollar. Jadi harga Bitcoin itu ya, satu koinnya dihargai pada bulan Maret 2021 senilai kisaran 61.000 US dollar. Bayangkan. Kalau kita kembali ke histori sebelumnya, harga Bitcoin dibuka dengan ya kisaran harga 4.000 ya, 4.000 US dollar. Dan kemudian merangkak naik, mengalami koreksi, naik lagi, koreksi lagi, dan kemudian naik. Diawali titik baliknya yaitu bulan April tahun 2020, terus mengalami kenaikan hingga tanggal 1 Maret 2021 ya, mulai dari harga tadi di sini sekitar 4.000-an, kemudian mengalami kenaikan sampai dengan harga 61.000 US dollar. Bayangkan, kalau konversinya 1 dolar 14.000 ya udah hitung aja sendiri ya, kisaran 80 jutaan ya satu koin, kurang lebih ya. Kemudian apa yang terjadi pada saat dia pada posisi peaknya yaitu bulan Maret 2021, kemudian terjadi penurunan ditandai dengan terbentuknya ini satu bulan ini adalah doji. Nah, mulai dari momen tersebut, Bitcoin mulai mengalami penurunan ya, sampai bawah sini, kisaran harga 30.000 US dollar ya. Mulai dari 60 hingga 30.000 US dollar. Itu terjadi di bulan Mei 2021.
Kemudian pada bulan berikutnya, bulan Juni, masih continue, trennya masih bearish, ya, masih terus ke bawah, walaupun akhirnya di akhir bulan terjadi koreksi naik ke atas, dan di bulan berikutnya koreksi lagi ke bawah, mencapai kisaran 28.000, kemudian mulai merangkak naik lagi, ya, di bulan yang sama. Dan terus bulan berikutnya terus naik sampai ke titik 50 ribuan, ya. Setelah 50 ribuan terjadi koreksi, dan di bulan Oktober terjadi lagi kenaikan hingga 68, ya, hampir mendekati 70.000 US dollar, ya. Sadis, ya. Dan antara November 2021 terjadi penurunan, entah ini koreksi atau drawdown, ya, sampai akhirnya Januari 2022. Dari Oktober 21 di akhir tahun terjadi penurunan deras, ya. Ini momennya sepertinya di awal tahun dan di akhir tahun, ya. Mungkin kedepannya perlu diwaspadai pergerakannya, ya. Ada momen di awal tahun dan di akhir tahun, dan juga sirkulasinya bisa terjadi dari tahun 2017, ya. Kita bisa hitung kapan dia mulai muncul dan kapan mulai bangkit. Ini sirkulasinya ada, ya, mungkin sekitar 4 tahunan, ya. Kemungkinan mengalami crash, ya. Mungkin ini udah setengah crash, ya. Tapi setelah mengalami crash, biasanya, ya, namanya market apapun itu, ya, setelah dia mengalami penurunan nanti akan terjadi kenaikan lagi, karena di situ harga udah murah, ya, dan banyak pembeli berkumpul, banyak investor lagi beli, ya. Setelah mereka jual habis-habisan mendapatkan keuntungan, harga sudah mencapai titik bawah, ibaratnya sudah mencapai level support di sini, dan harga mulai tertahan dan berusaha untuk kembali up. Sama juga dengan ini, dan harga akan kembali up. Nah, kita nggak tahu ini posisi sekarang di bulan Februari, ya, di bulan ini, di tahun 2022, Bitcoin berusaha untuk bangkit kembali di sini, walaupun kemarin terjadi crash karena ada news, ya, dan adanya transaksi besar-besaran oleh para cukong, ya. Istilahnya kasar juga kalau kita bilang cukong, ya. Mungkin kita istilahkan investor besar, ya. Investor besar yang nilainya billion dollar, ya, atau trillion dollar, ya. Bukan lagi triliun rupiah, ya, tapi trillion dollar, ya. Billion, antara billion dan trillion dollar. Oke. Kalau kita perhatikan penurunannya masih tertahan di garis support, ya. Kalau kita gambarkan di sini area support di sini, atau kita sebut juga area demand, ya, masih belum tertembus, masih kuat. Dan saya juga menggunakan tools atau indikator Ichimoku, ya. Saya menggunakan Ichimoku juga berdasarkan para trader profesional di forex maupun di saham dan juga kripto. Mereka menggunakan, nggak semua, ya, tapi atau beberapa atau sebagian menggunakan Ichimoku. Anda lihat di sini, Ichimoku Cloud. Nah, mengenai indikator Ichimoku Cloud ini saya akan bahas pada video berikutnya. Jadi, video ini saya hanya akan memulai dengan memberikan gambaran kapan cryptocurrency, atau dalam hal ini Bitcoin sebagai koin yang dominan atau mendominasi dari seluruh koin kripto, kapan dimulai, ya, dan kapan mulai mencapai puncaknya, kemudian terjadi koreksi, mencapai puncak lagi, meroket lagi, dan kemudian terkoreksi kembali, di mana koreksinya kisaran garis support ini. Baseline, di mana garis merah ini kita sebut baseline dan conversion line. Saya akan bahas detail mengenai Ichimoku pada video berikutnya. Dan jangan lupa, bagi yang belum, ya, silakan subscribe, karena saya akan terus membahas ini supaya Anda tidak tertinggal pembahasan trader Al-Hoki mengenai Bitcoin, mengenai cryptocurrency. Oke, demikian teman-teman trader pembahasan saya mengenai garis besar cryptocurrency, dalam hal ini adalah Bitcoin, pada monthly, di mana Al-Hoki memprediksikan harga akan terus berjuang sampai naik ke atas, ya, sampai mencapai harga sebelumnya. Walaupun banyak sekali nanti di sini koreksi-koreksi, ya, dan isu-isu mengenai ekonomi dunia, ya, terhadap perkembangan cryptocurrency itu sendiri, dan juga kita lihat di sini juga ada garis biru, yaitu conversion line yang menjadi resisten, ya. Dia harus tembus dulu baru kemudian dia akan melalui kenaikan, ya. Dan kita lihat perkembangannya nanti pada time frame yang lebih kecil, ya. Setiap pergerakannya
Bisa di 1 week, bisa di 1 day ya, atau 4 hour, dan lebih detailnya di 1 hour ya. Kita akan bahas pada video-video berikutnya. Demikian saja teman trader, terima kasih. Sampai sejauh ini Anda masih menonton video Trader Al Hoki, yang artinya Anda mungkin tertarik untuk mulai belajar cryptocurrency dan berinvestasi di cryptocurrency, tapi dengan cara Anda sudah terinformasi sebelumnya ya. Jadi Anda tidak investasi kucing dalam karung ya. Anda belajari dulu, pantau terus channel Trader Al Hoki, di mana Anda akan fill in knowledge Anda tentang cryptocurrency dan Anda siap segera untuk melakukan investasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman trader. Salam sehat, salam profit, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.